Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Seperti biasa, kita hari ini akan kembali mereview pasar, pergerakan pasar pada hari ini tanggal 22 November tahun 2023, sekaligus untuk melihat bagaimana posisi trading kita ya, pada hari ini. Untuk melihat apakah beberapa order yang apakah ada yang down, baik sell ataupun buy, sehingga kita akan coba lihat bagaimana pergerakan di portofolio kita gitu. Oke, sebelum kita lihat bagaimana kondisi order kita ya, kita lihat dulu bagaimana pergerakan harga pasar, harga saham pada hari ini. Ini kalau kita lihat untuk IHSG ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa pada hari ini IHSG akan potensi kembali turun untuk koreksi untuk mengetes support jangka pendeknya di area 2000, di area 6.910, dan hari ini justru dia menembus itu ya, dia menembus kemudian dan dia close di kisaran 6.906. Nah, secara teknikal ini dia sudah menembus support jangka pendeknya, kemudian dia juga sudah menembus MA 10-nya gitu ya, MA 10 berarti MA 2 minggu ke belakang, meskipun dia kemudian close di area dekat-dekat MA gitu ya. Gitu. Nah, memperhatikan dari kondisi teknikal IHSG ini, maka saya memprediksikan ya bahwa besok hari IHSG kemungkinan besar ya akan kembali koreksi mengetes di level support berikutnya, yakni di kisaran paling rendah di kisaran 6.840 dan paling uh, tinggi itu di 6.874. Jadi itu nanti adalah kisaran target koreksi kita gitu di 6.874 sampai di 6.840. Nah, jadi melihat dari peluang IHSG untuk koreksi itu, jadi untuk besok mungkin kita lebih apa ya, lebih ketat ya dalam menyeleksi beberapa saham yang akan kita tradingkan. Mungkin saya akan lebih fokus kepada apa namanya, menambah porsi untuk saham-saham yang sudah kembali masuk di dalam area buy saya, dan juga mungkin akan kembali melepas beberapa atau paling tidak membuat order untuk melepas beberapa saham yang hari ini justru pullback ya. Yang hari ini justru pullback, yang kemarin dia koreksi dalam dan hari ini justru pullback seperti yang saya katakan tadi di video sebelumnya, bahwa untuk Java dan Excel saya optimis hari ini pullback dan terbukti tadi juga dia pullback ya. Itu untuk review IHSG. Jadi sekali lagi untuk besok, untuk IHSG ada kemungkinan akan kembali untuk koreksi mengatas supportnya di level 6.870 sampai di 6.840, sehingga nantinya bagi teman-teman yang ingin trading harap lebih ekstra ketat, bahkan kalau bisa untuk mengurangi porsi tradingnya. Itu untuk review IHSG. Kemudian untuk untuk order kita pada hari ini ya, pada hari ini kalau kita lihat ya, ini order list kita. Karena hari ini saya juga masih ada meeting ya, yang masih berlanjut untuk meeting saya dari hari Selasa sampai hari ini Rabu. Jadi saya tidak sempat memantau pasar secara intensif. Jadi saya hanya memasang order yang ini, Excel dan Java. Dan kadarullah hari ini belum dapat ya Excel, meskipun tadi dia sempat pullback ya ke harga 2140, tapi saya belum lepas karena saya mentargetkan minimal dia di 2200 sampai 2030. Nah, saya pribadi karena memasang auto sell untuk Java, untuk Excel ini itu di level 2230 untuk 50 lot. Demikian pula Java. Tadi Java ini saya berharap untuk koreksi ya, seperti yang saya katakan di video untuk rekom tadi pagi. Ini saya harap untuk koreksi sebenarnya ke level 1095, tapi ternyata enggak ya. Dia malah pullback dan akhirnya closing di 1215. Ini kalau kita lihat ya, dia closing di 1215 untuk Java ini. Mana Java ya? Ini Javanya justru koreksi di 1215. Nah,
Sehingga untuk besok saya tetap optimis ya untuk melakukan take profit di Java ini di level ini 1130. Nah, cuman kalau melihat dari kondisi yang tadi ya Java pullback ya di tengah-tengah meresutnya pasar. Jadi ini kayaknya akan saya split ya 1230 100 dan 1140-nya itu 100, artinya lebih mengoptimalkan profit yang bisa saya peroleh. Itu ya. Nah, kemudian ada juga saya ingin mengomentari tentang ISG yang hari ini turun dalam. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini tidak terlalu mencerminkan pergerakan ISG secara sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat kontributor terbesar untuk ISG hari ini itu adalah brand, ya, kemudian ada Goto, dan kemudian ada AMMN, dan ada kemudian BRPT. Itu dari 20 saham dengan market cap terbesar bisa dibilang ya normal sih koreksinya ya. Tidak ada yang lebih besar jarang yang lebih besar dari koreksi pasar gitu. Dan ini jarang terjadi. Nah, sehingga banyak yang di luar sana itu teman-teman itu mengatakan bahwa ISG itu bukan lagi singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan, melainkan jadi Indeks Harga Saham Gorengan. Kenapa? Karena pergerakannya itu bukan lagi dipengaruhi oleh saham-saham blue chip seperti biasanya, seperti kayak BBCA, BRI, Telkom, dan kawan-kawan ya, para saham-saham pemain lama gitu. Tapi melainkan justru dipengaruhi oleh saham-saham ya tentang baru ya, seperti ini kan baru nih brand, kemudian AMMN, itu kan baru Goto ya, ini kan baru nih, baru-baru masuk dalam daftar saham-sahamnya market cap terbesar. Dan parahnya secara fundamental saya pribadi ini bisa dibilang adalah tidak bagus ya, tidak bagus kalau tidak mau dibilang buruk ya, ini tidak bagus gitu, tidak bagus ini tiga saham ini gitu. BRPT ya meskipun secara fundamental sudah cukup uh, mahal ya, tapi saya juga masih beberapa kali masuk di saham-saham ini gitu ya, terutama di 2 tahun terakhir itu yang dulu-dulu gitu. Cuma kalau sekarang saya enggak, karena udah harganya udah kemahalan ya. Karena ini kan naik hanya karena ada sentimen EBT aja gitu. Jadi bagi saya pribadi, sentimen itu tidak bisa bertahan lama, tidak seperti fundamentalnya gitu. Nah itu kalau menurut saya pribadi. Sehingga nantinya ke depan teman-teman jangan panik ya kalau tiba-tiba ISG drop jauh gitu ya, drop dalam 1 hari. Coba dulu diperiksa apakah benar-benar dipengaruhi oleh pergerakan saham-saham yang di dalamnya atau cuma dipengaruhi oleh segelintir saham-saham seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan hanya dipengaruhi oleh segelintir saham-saham yang tadi saya sebutkan, berarti jangan panik, jangan ikut-ikutan panik gitu. Karena itu tadi saham-saham yang lain tuh anteng aja gitu, tidak ada efek apa-apa, cuman karena kita hanya fokus ke ISG-nya, akhirnya kita ikutan panik gitu. Jadi itu ya, jadi sekali lagi itu adalah review saya untuk hari ini. Tetap semangat, tetap happy ya, dan juga tetap harus mengatur money management agar tidak stres di pasar modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.